Bagaimana peluang Indonesia saat menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Akmal Marhali melalui sambungan Zoom. Saya akan sapa, halo Bung Akmal, apa kabar? Sehat ya? Apa kabar Dea? Salam sepak bola. Baik, salam sepak bola. Bung Akmal, langsung saja. Kita tahu bahwa sejak tahun 1984 Indonesia ini sudah 14 kali berjumpa dengan Arab Saudi dan belum pernah satu kali pun menang. Bagaimana Anda menganalisis situasi tim Indonesia dan tim Arab Saudi saat ini? Ya, ini seperti David versus Goliat ya di pertandingan ini, di mana Indonesia datang sebagai tim underdog, peringkat terendah di untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia untuk 2026. Dan kalau kita lihat tadi rekor disampaikan 14 kali pertemuan, rekor terbaik Indonesia hanya menahan imbang Arab Saudi 0-0 dalam uji coba pada 2011 di Stadion Shah Alam Kuala Lumpur. Ketika itu Indonesia dilatih oleh Wim Rijsbergen dengan pemain seperti Hamka Hamzah, Imade Wirawan, dan lain-lain. Jadi ini pertandingan yang sangat berat. Terakhir Indonesia pada 2014 kalah 1-2 dan pemain terakhir yang mencetak gol ke gawang Arab Saudi adalah Boa Solosa. Artinya ini pertandingan yang sangat berat buat Indonesia, ditambah lagi kita akan tampil tanpa beberapa pemain pilar. Misalnya kiper Martin Paes belum bisa tanding karena terlambat didaftarkan. Pendaftaran dimulai tanggal 6 Agustus, tapi Martin Paes baru bisa menjadi warga negara Indonesia secara resmi pada 18 Agustus. Kemudian Jordi Amat cedera, Justin Hubner di lini belakang tidak bisa main karena hukuman akumulasi kartu kuning, sementara Elkan Bagot tidak dipanggil, jadi kita ada permasalahan di lini belakang. Kemudian yang kedua, di lini tengah pun kita juga ada sedikit masalah karena beberapa pemain justru belum tampil membela klubnya. Misalnya Tom Hay belum sampai detik ini belum memiliki klub, walaupun terakhir kabarnya akan dikontrak Oxford United tapi akhirnya batal. Begitu juga Ragnar Ortmangun di depan juga belum bermain. Artinya ini problem-problem non teknis yang kita hadapi untuk menghadapi Arab Saudi, negara yang bisa dikatakan salah satu negara adidaya sepak bola di kawasan Asia karena sudah 6 kali lolos ke Piala Dunia. Faktor cuaca juga ikut akan mempengaruhi kita karena sejatinya kita sama-sama ikut tropis, tapi Saudi Arabia atau Arab Saudi saat ini cuacanya lebih panas dari Indonesia. Ini mungkin yang akan menjadi kendala. Karena apa? Karena mayoritas pemain kita itu dari yang hadir 12 pemain itu berasal dari Liga 1, sementara 14 pemain itu main di luar negeri dan rata-rata di Eropa kecuali Pratama Arhan di Suwon, kemudian Asnawi Mangku Alam yang main di Port FC Thailand. Selebihnya main di Eropa dan rata-rata adalah pemain keturunan yang biasa main di Eropa yang cuacanya tidak se ekstrim Arab Saudi. Ini akan menjadi problem juga buat pelatih Sintayong. Baik, ini pertandingan diibaratkan David melawan Goliat. Kemudian tadi di lini belakang ada akumulasi kartu, ada juga yang cedera, di tengah juga beberapa pemain tidak bermain secara reguler di klubnya. Tapi di posisi depan atau di penyerang ini Coach Sintayong khusus mendatangkan pelatih untuk para pemain depan alias untuk striker. Kalau Anda melihat apakah ini bisa dimaksimalkan dengan baik oleh para pemain depan Indonesia? Ya, kita harapkan demikian karena seperti saya katakan tadi bahwa dari 14 pertemuan dengan Arab Saudi kita belum pernah menang. Kalau bicara gol, kita hanya mampu mencetak 5 gol, sementara Arab Saudi dari total 14 pertemuan mencetak 35 gol. Artinya kita sangat sulit sekali membobol gawang Arab Saudi ya di pertandingan-pertandingan resmi. Nah, ini akan menjadi problem tersendiri, apalagi kalau bicara striker. Misalnya kita punya Rafael Struijk tapi usianya masih sangat muda, masih belum matang dan masih butuh jam terbang lebih banyak karena ini adalah striker masa depan. Kemudian ada Dimas Derajat yang kebetulan sedang on fire bersama Persib Bandung yang gol ketika bermain imbang 1-1 melawan Arema. Ada juga Ramadan Sananta yang diharapkan bisa menjadi andalan di lini depan. Terakhir ikut mencetak gol ketika kita menang 3-0 melawan Vietnam di kualifikasi babak kedua Piala Dunia.
Dan yang masalahnya adalah striker-striker kita ini rata-rata juga belum menunjukkan ketajaman yang mumpuni ya di lini depan sejauh ini, karena di babak kedua kualifikasi lebih banyak gol-gol dicetak oleh pemain tengah dan pemain belakang seperti Rizky Ridho, kemudian Tom Hey, bahkan Sen Patinama sudah mencetak gol. Nah, ini yang problem yang mungkin dihadapi ketika Sintayong memanggil pelatih khusus untuk striker. Bahkan disebutkan secara potensi, kita punya potensi striker kita yang bagus, tapi secara insting ini belum terasa. Dan ini akan menjadi problem karena kita lihat skuad dari Arab Saudi ini mayoritas adalah pemain-pemain yang kenyang pengalaman, walaupun mereka hanya punya satu pemain yang main di luar Arab Saudi, yakni Said Abdul Halim yang bermain di AS Roma, pemain belakang, bek kanan nomor 12. Selebihnya adalah pemain-pemain yang berasal dari klub yang bisa dibilang mayoritas ya. Al Hilal mengirimkan 9 pemain, kemudian juga An Nasr mengirimkan 8 pemain. Artinya mereka berasal dari dari 2 klub besar yang ada di Arab Saudi saat ini, di mana Liga Arab Saudi saat ini sangat kompetitif sekali. Mereka mendatangkan Cristiano Ronaldo, Mitrovic, kemudian ada beberapa pemain-pemain bintang yang hadir di sana yang membuat atmosfer kompetisi mereka dan kualitas kompetisi mereka meningkat. Ditambah lagi misalnya dari sisi pelatih misalnya, ini walaupun Sintayong pernah membawa Korea Selatan ke Piala Dunia 2018 dan mengalahkan Jerman 2-1 ketika itu, tapi Mancini punya pengalaman lebih besar. Walaupun dalam catatan terakhir sebenarnya Indonesia dengan Arab Saudi ini punya nasib yang sama di Piala Asia kemarin, di mana dua-duanya hanya sampai babak 16 besar Piala Asia. Indonesia kalah 0-4 dari Australia, kemudian Arab Saudi kalah adu penalti dari Korea Selatan. Jadi secara statistik, kemudian secara kualitas pemain dan juga ranking FIFA, Arab Saudi ranking 56, sementara kita ranking 133, artinya Arab Saudi berada 2 tingkat di atas Indonesia kalau bicara ranking. Dan ini yang kemudian kita sangat sulit untuk menghadapi Arab Saudi, dan harus secara objektif mengatakan bahkan Sintayong, saya akan berusaha bikin kejutan tapi saya bukan Tuhan. Artinya Sintayong sudah mencoba realistis berhadapan dengan Arab Saudi, tapi di sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Arab Saudi kemarin di dunia 2022 bisa mengalahkan Argentina, bukan mustahil kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Ya, Bung Akmal, singkat saja, formasi apa yang paling pas untuk menghadapi pemain-pemain Saudi yang punya body strength yang bagus dan sayapnya juga cepat nih? Ya, kalau kita lihat pengalaman selama ini Sintayong menghadapi tim-tim yang levelnya di atas, seperti misalnya di babak kedua Piala Asia melawan Irak, sistem pertahanan compact defense itu yang menjadi andalan Sintayong, artinya dengan pola 5-4-1. Itu yang menjadi pilihan Sintayong ketika berhadapan dengan tim-tim yang levelnya di atas. Karena itu kalau saya lihat mungkin di posisi kiper akan dimainkan Hernando Ari, kemudian di belakang 5 pemain ada Nathan Choaon mungkin ditaruh di belakang bersama dengan Rizky Ridho dan Jack Kes. Di back kiri mungkin ada Kelvin Verdong, di back kanan diisi oleh Asnawi Mangkualam, di tengah Tom Hey, kemudian Ivat Jenner, ditambah dengan 3 kitpan yaitu Marcelino Ferdinand, kemudian Ratnan Oratmangun, dan 1 striker di depan adalah Rafael Struijk. Saya pikir ini adalah komposisi terbaik untuk menghadapi Arab Saudi. Baik, 5-4-1 ya. Kita akan lihat seperti apa 5-4-1-nya Sintayong. Akankah parkir bus lagi ini bisa mengatasi kecepatan dan juga body strength yang begitu baik dari timnas Arab Saudi? Terima kasih Bung Akmal Marhali sudah bergabung bersama Sport Corner pada siang hari ini.